Ketemu lagi dengan kita Ngoper 66 channel. Kali ini kita mau coba fun reading bertemakan Law of Attraction atau hukum tarik menarik untuk menarik impianmu, kesuksesanmu, keuanganmu, serta apapun yang selama ini menjadi angan-angan di dalam dirimu. Kita main back a card. Nanti bagi kamu yang sedang menonton video ini, silahkan pilih kartunya mana yang resonate di hati kalian, intuisi kalian mana yang tertarik pada kartu itu. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Oke gengs, ini sudah kita kocok ya, sudah kita tebar, dan ini pilihannya. Yang pertama ini indikatornya dengan menggunakan multi jaguar, yang kedua ini menggunakan KJ King Jaguar, dan yang terakhir ini menggunakan katana. Silakan dipilih, Anda pilih yang mana yang menarik intuisi Anda, ingin mengetahui isi kartunya, apa yang satu, apa yang dua, apa yang tiga. Nanti kita akan bedah satu-satu secara umumnya gitu. Oke, setelah itu kita akan buka satu-satu dan stay terus di video ini. Oke, yang pilih tebaran yang menggunakan multi jaguar LCH, kita buka kartunya. King of Wands, Strength, and the Devil. Jadi ketika kita ingin melakukan hukum tarik menarik secara maksimal, kita di sini harus yakin ya, harus yakin juga bertindak, karena kebanyakan orang saat melakukan hukum tarik menarik itu hanya menggunakan pikirannya tanpa menggunakan tindakannya, itu omong kosong gitu. Jadi pada file pertama ini kita itu selain menggunakan kayak visualisasi, kayak scripting, itu kita juga harus bertindak, beraktivitas seperti biasanya gitulah ya, tanpa perlu memikirkan bagaimana nanti mekanismenya, bagaimana nanti alurnya gitu. Kita bertindak aja seperti biasa, dengan tenang, dengan damai, dan yakini apa yang kita minta itu nantinya akan terjadi gitu. Karena semakin kita yakin, itu kekuatan hukum tarik menariknya itu semakin kuat gitu lah. Pada event-event tertentu mungkin yang pilih kartu teburan ini ya, di antara kalian mungkin masih ada yang ragu gitu, masih ada yang ragu ketika melakukan hukum tarik menarik ini. Jadi kadang-kadang mempertanyakan, keadaan saya masih seperti ini, nggak mungkin impian sebesar itu terjadi pada saya gitu. Di sini pesan yang kuatnya itu di sini, the devil ini. Jadi Anda itu kadang-kadang masih sering mempertanyakan gitu, meragukan segala macam gitu. Kita akan coba perkuat lagi pakai oracle ya, apa yang mungkin bisa tersampaikan untuk Anda. Impian, blessing, rasanya tiga kartunya. Jadi pada hukum tarik menarik yang pertama itu pasti kita harus punya impian gitu, ada vision yang kita tanamkan di dalam pikiran kita gitu. Pastinya impian-impian yang positif ya kalau law of attraction ya, jangan sampai yang negatif gitu. Soalnya
ketika kita menanamkan suatu gambaran di dalam pikiran itu entah negatif ataupun positif, di hukum law of attraction itu semuanya terjadi gitu. Jadi apa yang kita proyeksikan di dalam pikiran itu yang akan direspon oleh semesta gitu. Di sini pada kartu oracle ini kita diberi pesan untuk memiliki impian gitu, impian yang baik agar bisa termanifestasi. Yang kedua itu blessing. Blessing berarti kita itu harus kayak apa ya, pembersihan diri dalam artian itu meningkatkan energi positif yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi law of attraction itu juga bekerja semakin maksimal ketika vibrasi kita itu juga maksimal. Semakin besar vibrasi positif kita, kita itu akan cepat menerima dari apa yang telah kita lepas ke alam semesta gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki impian, terus kita tingkatkan kualitas diri kita, khususnya dalam menebar energi positif gitu, meningkatkan energi positif kemudian menebarkannya gitu. Ketika kita terus menerus melakukan sirkulasi energi positif ke alam semesta itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk yang bukan dalam bentuk, maksudnya dalam vibrasi yang serupa gitu. Jadi misalkan kita melepas energi positif ke alam semesta, semesta akan mengembalikan lagi dalam vibrasi yang positif juga ke dalam diri kita gitu. Setelah kita meningkatkan rating pribadi kita, kualitas diri kita, yang perlu kita lakukan itu adalah ini, memiliki pemikiran yang sifatnya makmur di dalam diri kita gitu. Jadi program kemakmuran di dalam alam bawah sadar kita itu penting sekali di dalam pikiran bawah sadar kita itu ya. Sebab konsep dari misalkan yang berfokus pada rezeki itu ya, rezeki itu tidak akan melewati batas dari plafon rezeki yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi rezeki itu selalu berada di bawah plafon, walaupun dia terkadang melewati batasan plafon rezeki kita, tapi itu bersifatnya sementara. Nanti setelah itu langsung ditarik turun lagi. Nah, jadi di sini penting untuk memiliki pikiran-pikiran kemakmuran gitu. Jadi ketika kita di dalam pikiran kita tertanam program kemakmuran, terus kita selalu lepaskan vibrasi kemakmuran itu ke alam semesta, semesta akan merespon kita sebagai orang yang layak makmur, yang penuh dengan kemakmuran gitu. Terus yang terakhir ini happiness. Jadi kita itu menjaga perasaan bahagia selalu gitu. Soalnya ketika kita melepas vibrasi kebahagiaan, vibrasi ceria ke alam semesta gitu, semesta juga ramah ke dalam diri kita. Jadi energi positif itu terus mengalir ke dalam diri kita gitu ya. Tapi ketika kita sumpek segala macam negative thinking itu alam juga memberi keadaan yang serupa kepada diri kita gitu. Jadi di dalam hukum LOA itu kita itu ibarat magnet yang menarik satu energi yang selaras dari apa yang kita pancarkan gitu. Jadi ketika kita di sini happy, otomatis ada mekanisme yang selalu menciptakan suasana happy untuk diri kita gitu. Begitu juga sebaliknya ketika kita sedih, berfokus pada kesedihan, pada masalah, entah bagaimana alurnya itu semakin banyak yang menimbulkan keadaan yang sama, yang menimbulkan perasaan itu menjadi lebih besar gitu. Itu untuk hukum tarik menarik ya. Jadi kesimpulannya dari file ini, Anda itu healingnya di sini. Jangan meragukan apa yang menjadi impian Anda semua. Jadi apa yang sudah menjadi impian di dalam diri Anda, yakini itu akan terjadi, ikhlaskan. Terus Anda jangan menunggu-nunggu kapan itu terjadinya. Anda bertindak aja seperti biasa itu ya, aktivitas biasa. Karena ketika Anda sudah melepas semuanya, kekuatannya itu akan semakin besar. Nah,
seiring berjalannya Anda melakukan aktivitas seperti biasa, Anda juga harus memperhatikan kualitas diri Anda gitu ya, membersihkan program-program yang mungkin masih salah, kemudian diganti dengan program kemakmuran, dan jalani semuanya dengan keceriaan, kebahagiaan. Nanti dengan perlahan-lahan tanpa Anda sadari, apa yang pernah Anda lepas itu akan datang ke dalam diri Anda. Itu untuk file nomor 1. Semoga resonate bagi Anda. Bagi yang merasa iya alias seperti yang terbaca oleh saya melalui kartu tarot ini, afirmasikan, sekarang saya siap untuk menerima semuanya. Oke, kita ketemu lagi di file nomor 2 dengan indikator King Jaguar. Oke, file nomor 2 yang memilih indikator King Jaguar. King Jaguar, raja kucing besar, raja kucing besar ekstrim. Kita lihat kartunya. Three of Wands, Seven of Swords, dan Six of Pentacles. Nah, jadi pada file nomor 2 ini hampir sama seperti yang tadi ya, kita harus mengendalikan pikiran kita dulu. Jangan sampai antara pikiran dan tindakan itu bentrok. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, tindakan kita itu akan maksimal nantinya. Nah, pikiran yang seperti apakah yang harus kita kendalikan? Pikiran-pikiran tentang kemakmuran pastinya. Six of Pentacles itu simbol dari orang yang freedom itu ya, orang yang bebas gitu. Jadi tidak terlalu banyak tekanan, tidak terlalu tertindas oleh kehidupan yang seperti sekarang ini gitu. Jadi ketika pikiran kita itu bisa kita jaga gitu ya, bisa kita jaga dalam keadaan yang kondusif, positif, meditatif, nah itu nanti tindakan akan mengikuti sebagaimana pikiran kita gitu. Nah, di sini kegalauan dari si kartu ini, yang memilih kartu ini, dia itu punya banyak pikiran kreatif, pikiran-pikiran kemakmuran, tapi dalam bertindak dia itu masih bingung gitu, masih kadang-kadang ragu untuk melakukannya gitu. Padahal di dalam pikirannya itu mungkin ide-idenya itu punya punya kelebihan dalam cara dia berpikir tentang finansial gitu. Sekarang kita coba random sama oracle lagi, kita ambil ini. Oracle card. Di sini saya masih pemula ya, masih sangat baru, jadi wajar-wajar aja kalau masih belibet-belibet dikit gitu. Juga resonate sama kartu yang di atas ya. Jadi di sini kan kegalauannya tadi tentang tindakan itu kadang-kadang ketika pikiran kita mulai di pikirannya si dia itu punya pemikiran yang kreatif, cuma saat bertindak itu dia itu kadang-kadang masih ragu gitu. Nah, di sini di pesan semesta melalui oracle-nya, harus berani bertindak,
melakukan proses ya, walaupun nanti ada gelap-gelapnya dikit gitu. Kita harus melewati fase gelap dulu. Nanti di situ ada kayak pengalaman yang kita dapatkan, ada ilmu yang kita dapatkan dari tindakan kita itu tadi. Nah, walaupun mungkin tidak langsung celing jadi ya, karena hukum LOA itu sebenarnya dia tidak membutuhkan waktu, dia hanya membutuhkan keselarasan gitu. Jadi ketika semua keadaan sudah selaras, sebenarnya semesta tidak punya alasan untuk tidak memanifestasikan itu gitu. Nah, dari situ kita sendiri yang kadang-kadang susah menyelaraskan impian kita gitu, karena kita sendiri pun kadang-kadang meragukan diri kita, apakah kita layak untuk impian seperti itu gitu. Nah, dari situ keraguan-keraguan yang seperti itu, keraguan yang dalam bertindak ya khususnya, itu harus kita tutup. Closure penutupan, kita berani melangkah maju, itu ya, keluar dari zona nyaman kita, melakukan kayak percobaan-percobaan seperti apa yang selama ini terngiang di pikiran kita gitu. Misalkan yang punya ide, saya pengen usaha ini gitu, saya bercita-cita pengen makmur di satu bidang yang membuat saya nyaman. Nah, dari situ kita itu harus berani mencoba gitu, walaupun saat perjalanan itu kadang ada gelap-gelapnya gitu ya, tapi zona nyaman kita itu tetap harus kita ubek gitu ya. Ketakutan itu harus kita lawan gitu, kita tutup, closure. Jadi kita berani mengambil tindakan gitu. Dengan ini empowerment itu kayak memfasilitasi gitu. Jadi konsep dari sebuah usaha itu ketika dia bisa memenuhi nilai gitu ya, memenuhi nilai untuk orang-orang di sekitarnya, itu nanti dengan sendirinya mereka yang datang ke kita gitu loh, karena mereka yang butuh gitu. Jadi kita itu memfasilitasi mereka, memberikan kayak jasa untuk mereka gitu ya, mempermudah dari usaha mereka. Nanti dengan sendirinya itu mereka itu ketika merasa cocok, wah ini bagus ini, dengan adanya ini saya dipermudah gitu, nanti kan mereka otomatis ngejar ke kita gitu ya. Mungkin salah satu di antara Anda yang memilih kartu ini, mungkin pemikirannya bisa seperti itu gitu. Nah, dari pesan kartu ini Anda itu harus berani bertindak seperti ide yang telah terngiang di dalam pikiran Anda gitu. Anda tidak perlu takut, karena pada setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada sisi baiknya juga, walaupun ya misalkan pahit-pahitnya itu kita gagal, tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu. Nah, ketika kita sudah berani mengambil tindakan, kemudian berani meninggalkan zona nyaman kita, endingnya itu ketika kita seperti memfasilitasi orang lain, itu semuanya itu akan berakhir baik, walaupun perjalanannya itu jatuh bangun gitu. Tapi jika sudah didasari dengan Six of Pentacles, dengan pikiran-pikiran kemakmuran, kita bisa menjaganya agar vibrasi dari pikiran kita itu tetap berada di situ. Dan nanti dengan mekanisme alam semesta akan menarik ini, endingnya itu seperti ini, ketika kita itu mau bertindak seperti ini gitu. Jadi pada pesan kartu ini itu yang pertama yang bisa saya tangkap itu, kita jaga dulu pikiran ini, pikiran kemakmuran, hampir sama kayak yang tadi ya, cuma ini ada sisi takut waktu bertindak untuk melakukan apa yang pernah terngiang di dalam pikirannya gitu.
Nah, pada kartu oracle ini ditegaskan lagi untuk berani mengambil tindakan walaupun kita harus melewati fase gelap dulu gitu. Kita harus berani menutup zona nyaman kita untuk bertindak ke arah yang lebih bersinar lagi untuk diri kita gitu, untuk memanifestasikan apa yang kita impikan itu gitu. Nah, salah satu dari yang tercepat untuk menarik kemakmuran itu ketika kita bisa memenuhi nilai untuk orang lain, usaha kita itu ya. Misalkan jualan apa yang di situ itu belum ada sama sekali gitu. Nah, dari situ itu tarikannya itu cepat gitu. Nah, ketika Anda sudah menjaga pesan-pesan dari kartu ini, happy endingnya itu ini, semua itu akan berakhir baik untuk diri jenengan akan bercahaya, bisa melihat keindahan dari proses Anda itu nanti di happy endingnya itu jadi seperti ini, beneran jadi apa ya, freedom gitu. Anda itu punya kebebasan. Oke, file terakhir yang pilih indikator katana aksa atau pedang langit. Serem ya, pedang langit. Sebesar apa vibrasinya kartu ini? Mari kita buka. Wow, Seven of Wands, Knight of Wands, Nine of Cups. Bener, segede indikatornya pedang langit itu ya. Ini bener-bener keren. Seven of Wands. Jadi kayaknya kartu ini itu sudah melewati dua file tadi, dari file multi jaguar sama king jaguar ya. Soalnya di sini itu Anda itu sudah yakin gitu, sudah banyak pengalamannya gitu. Sudah banyak pengalamannya, tinggal siap menggunakan pelajaran dari mungkin yang pernah gagal, yang pernah jatuh bangun, yang pernah mungkin bangkrut gitu ya. Di situ semuanya itu pelajarannya itu sudah Anda pegang gitu, agar tidak terulang lagi untuk yang kedua kalinya gitu. Nah, ketika semua itu sudah Anda pegang, Anda itu sudah siap menggunakan itu sebagai tindakan pamungkas gitu ya. Saya pernah gagal seperti ini, berarti saya besok harus seperti ini gitu. Jadi Anda itu sudah, istilahnya itu sudah sangat berpengalaman gitu dalam sebuah usaha kayak bisnis atau apa yang berkaitan dengan kemakmuran itu tadi. Di sini disusul kartu Nine of Cups. Anda juga menguasai sekali kekuatan pikiran gitu. Intuisi Anda itu tajam, Anda itu plafon rezekinya juga bagus di sini. Jadi enjoy gitu loh. Anda kayak sudah terbiasa bergelut di dunia bisnis, di dunia permainan uang segala macam yang bisa membuat kehidupan Anda itu lebih makmur lagi daripada yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin Anda itu sudah pernah bertindak itu tadi, dari segala pengalaman, segala ilmu itu Anda itu sudah siap menjadi raja dari uang itu, tuan dari uang gitu. Nah, biasanya orang biasa itu mereka kan biasanya jadi budak dari uang, sementara Anda di sini sudah siap jadi tuan dari uang gitu, dengan intuisi, dengan pengalaman, dengan segala macam, dengan segala apa yang ada di dalam diri jenengan itu sudah siap menjadi magnet dari keberlimpahan gitu. Keren nih kartu tebarannya, kartunya itu pesannya. Coba kita random sama oracle ya, apa kira-kira yang nyangkut di oracle tentang kartu yang indikator katana aksa ini. Rekonsiliasi, compassion, boundaries, dan trust. Mantap.
rekonsiliasi hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, mungkin teman bisnis, teman kerja, atau siapapun gitu ya, yang sama-sama bisa diajak kerjasama untuk melakukan suatu tindakan ataupun suatu usaha yang pastinya bisa mendatangkan banyak kemakmuran untuk diri Anda. Di sini Anda juga nggak cuma materialistik ya. Anda di sini juga sepertinya ada aura-aura spiritualis, karena energinya itu anteng-anteng banget gitu loh, enjoy. Jadi ke uang atau ke kayak kemakmuran itu nggak sebegitu nafsu ngejar kayak yang orang-orang umum lakukan. Anda itu santai tapi step-stepnya itu tepat gitu, skillnya itu sudah ada. Nah, di sini tadi diperkuat oleh iki Nine of Cups, terus ini diperkuat lagi oleh Compassion. Jadi Anda itu mudah berempati kepada orang lain gitu. Jadi Anda menarik kemakmuran itu bukan sekedar hanya usaha, hanya menggunakan pikiran, hanya menggunakan kayak vibrasi ya, tapi Anda itu tahu selahnya bagaimana keberlimpahan itu semakin datang gitu. Nah, di sini Anda itu spiritualis banget dengan memanggil sebuah kemakmuran dengan cara berbagi kebaikan kepada orang lain gitu, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu tanpa perlu diberi motivator oleh orang lain. Itu Anda itu sudah biasa bertindak dengan sambil berbagi gitu. Jadi di konsep pikiran Anda yang memilih kartu ini itu sudah tahu selahnya plafon rezeki yang tinggi itu seperti apa dalam tindakan keseharian gitu. Tanpa perlu diajari teorinya, Anda itu sudah biasa melakukan itu dengan cara mungkin berbagi ke anak yatim yang membutuhkan atau siapa gitu. Dari situ semakin Anda bisa menjaga hubungan dengan sekitar, dengan teman kerja, terus Anda diiringi dengan berbagi, otomatis semesta itu mengembalikan lagi secara luar biasa ke dalam diri Anda gitu. Di sini batasan-batasan Anda juga sepertinya sudah terjebol semuanya ya. Beberapa ada yang sudah tahu, tapi beberapa ada yang sudah mengerti selahnya kemakmuran itu bisa terhambat gara-gara ini. Jadi batasan itu sudah Anda healing gitu, Anda jebol. Nah, dari situ ketika Anda berjalan menapaki dunia 3 dimensi tapi diiringi dengan spiritual yang tinggi, itu Anda punya keyakinan yang luar biasa gitu. Batasan-batasan itu seakan tidak akan menjadi batasan lagi, karena di dalam diri Anda itu fight-nya itu sudah kuat gitu. Kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap hak kayak keberkahan apa yang memang sepantasnya saya terima, itu sudah diyakini dengan betul-betul gitu. Beda dengan di file 1 sama file 2 kan masih ada keraguan gitu, ada yang meragukan pikirannya, ada yang meragukan tindakannya. Sementara Anda di sini itu sudah benar-benar matang gitu, benar-benar matang dalam melakukan dua hal itu tadi, karena mungkin Anda sudah berpengalaman sebelumnya gitu. Kartu ini bagus banget mungkin untuk anda yang sudah biasa bermain dunia bisnis ya, multiple skillnya itu sudah bagus banget di file ini. Indikatornya tadi kata Naasa, pedang langit, bener-bener resonate banget sama si kartunya gitu. Dari 3 file yang tadi kita buka, mungkin Anda ada yang cocok gitu ya, misalkan penasaran pengen dibaca lebih deep lagi, bisa hubungi Teru di WA ada, di Facebook ada, nama Facebooknya Teru Musih. Nanti di situ Anda bisa daftar secara personal. Soal tarif nanti aja ya, di Japri aja.
nggak mahal kok. Jadi nek misalkan pengen tahu secara deep lagi tentang apa yang dibaca tadi, atau yang penasaran sama ini crystal healing, ini juga bagus sih buat menjebol apa ya, kayak batasan-batasan di dalam diri kita untuk healing, untuk bedah aura. Ini juga bagus. Saya punya tiga ini multi jaguar, ini king jaguar, ini katana asa, ini untuk yang leontin. Terus saya punya satu lagi damaniama piramida untuk siklus penyeimbang alam gitu, penyeimbang alam di sini. Jadi apa ya, menjaga aura positif tetap stabil gitu. Nah ini yang leontin itu untuk healing, juga tipe-tipe petarung ini untuk non medis juga sering manggung ya, untuk pasien-pasien yang kena non medis biasanya di healingnya pakai ini, itu alhamdulillah bisa menjadi jalan bagi mereka. Mungkin itu saja pada pembacaan fan reading kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap stay on di channel aku terus, dan teruslah berbagi kebaikan untuk sekitar kita, untuk alam semesta. Hormati apapun yang ada di sekitar kita, sayangi, cintai, dan rawat mereka semua, karena mereka semua itu bagian dari kita juga gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Dah.